Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas masih tentang graf. Jadi graf part 3. Di sini nanti di video ini saya hanya akan membahas tentang lintasan dan sirkuit untuk Euler dan Hamilton. Bagaimana itu lintasan sirkuit Euler dan bagaimana itu lintasan dan sirkuit Hamilton. Nah, sebelum saya membahas tentang Euler dan Hamilton, lebih dulu saya mereview dulu tentang lintasan. Jadi lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G adalah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, dan seterusnya. Yang mana V0, V1 itu adalah sisinya, E1 adalah sisi yang menghubungkan V0, V1, dan seterusnya. Kemudian panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Jadi banyak sisinya. Itu namanya panjang lintasan. Nah, kemudian siklus atau sirkuit. Jadi lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama itu disebut dengan sirkuit atau siklus. Jadi lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama dinamakan dengan sirkuit atau siklus. Nah, sekarang apa itu lintasan dan sirkuit Euler? Jadi lintasan dan sirkuit Euler, lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tersebut tepat satu kali. Jadi yang kita harus garis bawahi, melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Berarti semua sisi harus terlewati dan cuma satu kali melewatinya. Tidak boleh lebih. Dan tidak boleh ada sisi yang tidak terlewati. Itu namanya lintasan Euler. Kemudian sirkuit Euler. Sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Jadi sama dengan lintasan Euler, tapi dia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Sirkuit. Kemudian graf yang mempunyai sirkuit Euler, nah ini mempunyai sirkuit Euler dinamakan dengan graf Euler. Tapi kalau dalam graf tersebut dia mempunyai lintasan Euler bukan sirkuit, berarti dia dinamakan dengan graf semi Euler atau semi Eulerian graph. Paham ya? Nah, sekarang contohnya ini. Ada 6 graf. Ada graf A sampai F. Di graf A kira-kira bisa dibuat sirkuit atau enggak? Di sini dijawab dia dibuat berupa lintasan Euler. Berarti kita harus melewati semua sisi tepat satu kali. Ini dimulai dari 3. 3, kemudian ke 1, kemudian ke 2, kemudian ke 3, ke 4, ke 1 lagi. Berakhir di 1. Dia menjadi lintasan karena berawal dan berakhir tidak di simpul yang sama. Kira-kira bisa jadi sirkuit atau tidak? Nah, sekarang kita cek. Dia bisa kembali lagi ke simpul 3 atau tidak? Tidak bisa kan? Karena sisi ini tadi sudah terlewati. Berarti dia harus hanya bisa berhenti di simpul 1. Berarti di graf A ini hanya berupa lintasan Euler. Paham ya? Kemudian graf B. Graf B ini kira-kira bisa jadi sirkuit atau lintasan. Dicontohkan di sini, misalkan dia melalui simpul awalnya adalah 1. Kemudian dari 1 ke 2, kemudian ke 4, kemudian ke 6, kemudian ke 2 lagi, terus ke 3, terus ke 6, dari 6 itu ke 5, dari 5 ke 1, dari 1 ke 3, berakhir. Betul atau salah? Kira-kira ada sisi yang belum terlewati? Iya, ada satu ini. Berarti dari 3 ke 5. Berakhir di 5. Semua sisi terlewati. Berarti dia karena tidak berawal dan berakhir di simpul yang sama, berarti dia adalah lintasan Euler.
Kemudian untuk yang F. Yang F ini bisa jadi lintasan atau sirkuit. Yang F ini misalkan kita mulai dari A dulu. A ke C misalkan. Kemudian dari C ke misalkan ke D. Memang bisanya ke D saja kan? Dari D kemudian ke E. Dari E kemudian ke B. Dari B ke D. Dari D ke A. Dari A ke B. Nah, berarti saya ulangi lagi. Berarti ini dari A ke C ke D ke E ke B, kemudian ke D ke A, kembali lagi ke B. Berarti berakhir di B. Berarti dia masih berupa lintasan Euler. Berawal di A, berakhir di B. Kemudian yang C. Yang C kira-kira bisa jadi sirkuit atau tidak? Kita mulai dari satu gini. Kalau misalnya ditanya, Bu, lintasannya apa harus urutannya sama seperti bumi? Enggak. Jadi yang penting kalian buat lintasan melalui tepat satu kali di semua sisinya. Itu namanya lintasan. Kalau berawal dan berakhir di simpul yang sama, bisa berawal dan berakhir di simpul yang sama, berarti dinamakan dengan sirkuit. Nanti grafnya dinamakan graf Euler. Nah, paham ya? Paham ya? Nah, ini untuk yang C misalkan. C itu kita mulai dari 1. Dari 1 kemudian ke 2. Dari 2 ke 3. Dari 3 ke 4. Dari 4 ke 7. Dari 7 ke 3 lagi. Dari 3 ke 5. Dari 5 ke 7 lagi. Dari 7 ke 6. Dari 6 ke 5 lagi. Dari 5 ke 2. Baru ke 6. Kembali lagi ke 1. Karena berawal dari 1, berakhir di 1, berarti dinamakan dengan sirkuit Euler. Graf C-nya ini dinamakan dengan graf Euler. Kalau untuk yang graf A, B, sama F, ini tadi dinamakan dengan graf semi Euler. Sekarang yang D. Yang D bisa buat sirkuit Euler atau tidak? Kita cek. Yang B itu dimulai dari A misalkan. Yang D maksud saya. Dimulai dari A. Kemudian dari A ke C. Dari C ke F. Dari F ke E. Dari E ke C. Di contohnya dari E ke C. Kemudian dari C ke B. Kemudian dari B ke D. Dari D ke E. Kemudian ke A lagi. Kemudian dari A ke D. Dari D ke F. Dari F ke B. Dari B ke balik ke A. Karena dimulai dari A, berakhir di A, berarti dia namanya sirkuit Euler. Karena melalui tepat satu kali di semua masing-masing sisinya. Nah, paham ya? Berarti grafnya untuk D ini dinamakan dengan graf Euler. Sekarang untuk yang E. Yang E kita buat lintasannya atau sirkuitnya coba. Dimulai dari 1 misalkan. Oke, dari 1 kita coba ke 3 dulu. Baru ke 2. Terus ke 1. Terus 1, 3, 2, 1. Kemudian ke 4. Kemudian ke 3. Kemudian ke 5. Kemudian ke 4 boleh, ke 2 boleh, ke 2. Nah, ini tidak bisa dinamakan lintasan maupun sirkuit Euler karena dari 2 ini kita nggak bisa kemana-mana. Dan sedangkan di graf ini ada satu sisi ini yang belum terlewati. Ini. Nah,
Karena sisi 45 ini belum terlewati dan kita sudah berakhir di simpul 2, tidak bisa kemana-mana karena harus melalui cuman satu kali di setiap sisinya kan. Berarti kita tidak bisa melewati sisi 45 sehingga graf E ini tidak bisa dibuat lintasan maupun sirkuit Euler-nya. Paham ya? Tapi dibuat lintasan bisa, tapi bukan lintasan Euler. Paham ya? Lintasannya yang ini tadi. Oke, saya lanjutkan. Kalau tadi lintasan dan sirkuit Hamilton, sekarang Euler tadi. Sekarang akan saya bahas lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul. Perhatikan. Tiap simpul dalam graf tepat satu kali. Kalau tadi di Euler, setiap sisinya yang tepat satu kali. Tapi kalau di Hamilton, tiap simpulnya yang tepat satu kali. Jadi sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpul dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal. Jadi simpul asal dan sekaligus menjadi simpul akhir. Maka bisa dilalui dua kali. Khusus untuk simpul asal saja. Kemudian graf yang mempunyai sirkuit Hamilton itu dinamakan dengan graf Hamilton. Tapi kalau graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton berarti dinamakan graf semi Hamilton. Mirip dengan tadi, Euler. Contohnya ini, lintasan. Jadi misalkan ini ada graf yang A. Misalkan dibuat lintasan dari 3 ke 2 ke 1 ke 4. Ini merupakan lintasan Hamilton karena dalam graf ini semua simpulnya sudah terlewati tepat satu kali. Meskipun ada sisi yang belum terlewati, nggak masalah. Yang penting untuk Hamilton kita fokus ke simpul. Simpul semua sudah terlewati berarti bisa jadi lintasan Hamilton. Paham ya? Kemudian yang B. Yang B misalkan dari simpul 1 ke 2, kemudian ke 3, ke 4, ke 1 lagi. Nah, berarti dimulai dari 1, kembali lagi ke 1. Berarti di graf B ini bisa dibuat bukan hanya lintasan, tapi sirkuit. Jadi, bisa dibuat sirkuit Hamilton. Jadi nanti graf B ini dinamakan dengan graf Hamilton karena semua simpul pada graf B bisa terlewati tepat satu kali dan dimulai dari simpul yang dimulai dan diakhiri pada simpul yang sama. Jadi sama-sama simpul 1 di contoh ini misalkan. Paham ya? Sedangkan di sini tadi kan nggak bisa kembali lagi ke simpul 1. Kemudian yang C. Yang C ini kita coba, kita buat lintasannya dulu. Dari 1 ke 4 ke 2. Nah, kita nggak bisa ke 3. Karena tidak ada sisi yang menghubungkan. Kalau misalkan kita kembali lagi ke 4, 4 dilewati 2 kali. Tidak boleh pada lintasan Hamilton. Jadi lintasan Hamilton, simpulnya harus tepat satu kali. Paham ya? Sehingga untuk graf C ini, dia tidak bisa dibuat lintasan maupun sirkuit Hamiltonnya. Paham ya? Nah, ini beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus mengandung sirkuit Euler tetapi tidak mengandung sirkuit Hamilton dan sebagainya. Macam-macam. Nah, ini untuk graf yang A, ini bisa merupakan graf Hamilton sekaligus graf Euler. Berarti bisa dibuat sirkuit Hamilton dan sirkuit Euler-nya. Oke, kita lihat. Misalkan dari 5 ke 2, kemudian ke 3, kemudian ke 6, ke 4, ke 1, ke 5 lagi. Ini adalah merupakan sirkuit Hamilton. Ya kan? Untuk yang biru ini
Misalkan dari 5 ke 2 ke 3 ke 1 ke 2 ke 4 ke 3 ke 6 ke 4 ke 1 balik lagi ke 5. Nah, ini yang biru merupakan sirkuit Euler. Oke, berarti dalam graf A ini terdapat sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton. Karena semua sisinya bisa terlewati tepat satu kali, dinamakan sirkuit Euler. Kemudian karena setiap simpulnya juga bisa dilewati tepat satu kali, dinamakan sirkuit Hamilton. Kemudian di graf B, bisa kalian coba sendiri. Graf B ini merupakan graf Hamilton sekaligus graf semi-Euler. Jadi graf Hamilton dan graf semi-Euler. Bisa dicoba sendiri. Nah, kemudian apa sih manfaat dari graf gambar-gambar kayak gitu? Jadi banyak sekali manfaat dari graf. Di antaranya itu adalah untuk lintasan terpendek atau shortest path biasanya. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Kemudian ada TSP yang sering digunakan juga, atau Traveling Salesperson Problem, persoalan pedagang keliling. Kemudian persoalan tukang pos Cina, Chinese Postman Problem, sama pewarnaan graf atau graph coloring. Jadi ini nanti manfaatnya atau bisa diimplementasikan di berbagai masalah di kehidupan sehari-hari. Sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini semua bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe kalau memang video ini bermanfaat. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi supaya bisa selalu update video dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.